Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya BKR Bertani. Kali ini saya akan membahas tentang kesalahan fatal dalam budidaya mentimun. Jadi dilihat dalam segi atau postur tanaman, ini kelihatan bagus, Bos. Hijau royo-royo, daunnya bagus, tetapi kita lihat padahal ini kesalahan fatal dalam budidaya mentimun. Kita cek ke sana. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Dalam budidaya mentimun, kita harus mengetahui cara dan proses berkembangnya tanaman mentimun. Yang harus diketahui, Bos, yang pertama, kita lihat di sini. Yang pertama itu guletan harus tinggi. Seharusnya minimal 1 jengkal ya, Bos. Itu minimal. Karena apa? Kenapa ini pendek? Ndak tinggi, Bos. Kita belum tahu ini milik Bapak Susilo. Milik Bapak Susilo, Kecamatan Dukusti, Kabupaten Pati. Kemarin beliau telepon saya untuk mengecek tanaman mentimunnya. Kenapa tanaman mentimunnya rimbun tetapi buahnya sangat jarang sekali ya, Bos? Berarti tanaman mentimunnya tidak bisa berbuah lebat. Itu kenapa gitu. Di saat kami kesini, Bapak Silo tidak ada, saya mendokumentasikan langsung. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, Bos, tanaman mentimun di saat musim hujan seperti ini itu harus guletannya atau bedengannya harus tinggi. Kenapa bedengannya harus tinggi? Alasannya begini, Bos. Kalau bedengan tidak tinggi, itu akar tunjang akan terendam air. Karena di musim curah hujan seperti ini, itu biasanya tergenang air. Atau di jalan perawatan ini, kalau hujan pasti ada airnya ya, Bos. Itu akar tunjangnya terendam air. Jadi tidak bakalan bisa panen lama. Biasanya 5-7 panenan udah pada habis. Karena apa? Akar tunjang terendam air. Semakin tanaman dia tinggi, semakin akar tunjangnya semakin panjang. Paham ya? Itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Lanjut yang kedua tentang pH tanah, Bos. Kita ukur pH tanah dengan digital ini. Nah, kalau netral harus 70 ya, Bos. Alat ukur pH tanah kita tancapkan di sebelah bedengan ini. Nah, kita lihat, Bos. Kita lihat pH-nya. pH-nya 55, Bos. Kelihatan ya. Jadi pH 55, mau dipupuk apapun dengan pupuk yang NPK-nya standar, Bos. Contohnya Mutiara 16 16 16. Pupuk sebanyak apapun, kalau pH turun atau zat asamnya ada, Bos, itu yang terserap cuma nitrogen. Jelas ya? Jadi fosfat sama kalium tidak bisa terserap oleh tanaman atau tidak bisa diure oleh tanaman. Contohnya seperti apa? Daunnya sangat rimbun sekali dan bagus-bagus daunnya. Itu karena apa? Karena unsur nitrogennya yang terserap. Kalau unsur fosfat sama kaliumnya ikut terserap, berarti batang utama ini, Bos. Nah, kelihatan ya? Batang utama ini pasti besar-besar, tidak mungkin kecil. Buahnya per batang pasti ada, atau per tunas air pasti muncul buah atau bunga betina. Ini yang kelihatan cuma bunga jantannya aja ya, Bos, semuanya. Nah, kelihatan sangat jarang sekali buahnya, enggak terlalu banyak begitu ya, Bos. Itu yang kedua. Yang ketiga saya jelaskan lagi. Ini saya buangin ya.
Saya jelaskan lagi. Ini proses menurut kami, bos. Kalau tanam mentimun sekitar usia 15 hari setelah tanam, kalau udah muncul bunga seperti ini, bunga yang pertama ya bos, bunga yang pertama mau jantan ataupun mau betina itu dibuang seperti ini. Nah, dibuang seperti ini. Jadi jelas ya, kalau dibuang seperti ini, kenapa harus dibuang? Alasannya begini bos, kalau bunga pertama ini dibuang, masa vegetatifnya bertambah. Kalau masa vegetatif bertambah, pasti batang akan besar seperti itu. Kalau batang semakin besar, dia hidupnya semakin lama, jadi buahnya banyak pun dia menguasai untuk menyalurkan nutrisi-nutrisi ke dalam buah maupun bunga. Seperti itu ya bos. Kalau batangnya kecil seperti ini, itu tidak akan lama. Jadi pada jelas, kalau belum paham atau kalau belum jelas bos, silahkan isi di kolom komentar. Nanti saya bantu atau lewat WA pribadi kami. Ini proses bagi petani pemula. Kalau belum paham tentang budidaya mentimun, caranya seperti ini. Itu kesalahan fatal bos. Seharusnya satu lubang seperti ini jangan sampai ditanami 3, maksimal 2, lebih bagus 1 bos. Ini lihat coba, ini cuma 1. Ini bunga jantan semua. Langsung ke atas cuma ada 1 ke atas. Nah, seharusnya seperti ini bos. Seharusnya seperti ini. Per tunas air atau di ketiak daun muncul bunga betina seperti ini. 1 ada, ke atasnya lagi ada, dan ke atasnya lagi ada. Itu harus dari bawah bos. Kalau bunga jantan maupun betina di pang pertama tadi dibuang, itu masa vegetatifnya bertambah, dia batang akan besar pasti. Itu. Nah, dalam ini saya tambahkan, dalam budidaya mentimun penyemprotan harus rutin, pemupukan harus rutin. Kalau budidaya mentimun bos, jangan dipupuk 1 minggu sekali. Kalau bisa 1 minggu 2 kali. Itu aja, cair-cair tugal, cair-cair tugal. Di rolling seperti itu ya bos. Maksud saya begini, 3 hari pupuk cair, 3 hari pupuk cair, 3 hari pupuk tugal, 3 hari lagi pupuk cair, 3 hari lagi pupuk cair, dan 3 hari lagi pupuk tugal. Seperti itu. Jangan 1 minggu bos kalau untuk budidaya mentimun. Karena kalau untuk budidaya mentimun itu harus dibuahkan banyak. Yang diperlukan unsur hara yang banyak itu fosfat sama kalium. Kalau nitrogen itu harus standar bos. Jangan terlalu banyak nitrogen, tidak bagus. Buahnya susah seperti ini. Nah, itu cuma tambahan bagi saya ya. Tidak ada buahnya sama sekali bos. Ini belum dilakukan pemetikan. Nah, seperti ini. Sangat jarang sekali buahnya. Tentang pH lagi, itu kalau pH-nya 55, itu mau dipupuk apapun dia tidak akan terserap oleh tanaman. Yang terserap cuma unsur nitrogen, unsur hara nitrogen. Fosfat sama kalium tidak akan terserap. Kalau tidak percaya, buktikan satu tanaman pupuk dengan pupuk yang bagus. pH tanahnya turun, nitrogen yang terserap. Yang lain tidak. Buahnya tidak bisa lebat. Itu. Ini trik yang kedua. Cara yang kedua, atau kepengen membuahkan yang lebih lebat bos, tunas air seperti ini tunas utama ya bos, jelas ya, ini tunas utama, ini tunas air. Tunas air ini 1, 2, 3, 4, 5 itu keluar buah. Kalau ini normal, pH-nya normal, unsur hara apapun terserap ya bos, 60-70 ya, itu terserap, itu pasti muncul buah di sini. 1, 2 muncul buah. Terus kita potong aja bos. Itu ada di tutorial kami. Langsung potong aja.
Yang lain kalau dibiarkan itu sampai ke 10-11 tidak ada bunga, 10-11 ke atas tidak ada bunga, lalu ujungnya lagi baru ada bunga. Itu tidak akan kuat batangnya, bos. Kenapa? Karena tunas air itu sifatnya rakus. Jadi jelas ya. Jadi jangan sampai dilakukan oleh petani-petani pemula kalau menanam mentimun seperti ini ya. Jadi ini untuk rekan-rekan yang lain, biar ada paham tentang cara tutorial atau cara budidaya mentimun itu, biar buahnya lebat. Nah, sama sekali bos, cuma ada 1-2, ke atasnya ndak ada sama sekali. Ini ada. Nah, padahal bos, kalau ini unsur haranya atau ini pH tanahnya normal, dia kaya oleh unsur hara, pasti per daun ada buah seperti ini bos. Per daun ada buah seperti ini, itu ada ya. Itu kalau tercukupi begitu. Jadi jangan sampai, ini sangat bagus sekali bos. Ini sangat bagus sekali untuk daun, dan untuk daunnya sangat bagus sekali, tapi buahnya ndak ada. Ini usia 40 hari setelah tanam, setelah pindah tanam bos. Ini bagus sekali, tetapi buahnya tidak ada. Oke, maka dari itu seharusnya sebelum tanam mentimun dicek dulu pH tanahnya. Biar apa? Biar kaya unsur hara. Nah, seharusnya seperti ini loh bos. Ini per daun ada ya. Ini ada. Ini di sini ada buahnya, di sini ada buahnya, di sini ada buahnya. Ini di ujungnya baru ada bunga. Lalu apa? Kita lama untuk proses panennya, bos. Justru dari awal vegetatif diatur seperti itu. Jadi pada paham ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman Anda bila video ini bermanfaat. Ikuti terus jejak kami, jejak pertanian.